Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di obrolan uh, sederhana ini, berwacana ria tentang kehidupan. Dan kali ini saya di Forum Indonesia Bergerak ini akan membicarakan hal yang sederhana namun fundamental. Maka kali ini saya akan beri judul pembicaraan kita adalah disorientasi kehidupan manusia. Jadi sebenarnya manusia atau kita hidup ini punya tujuan atau tidak. Ketika kita punya tujuan pun kita harus mempertanyakan apakah tujuan yang telah kita tetapkan itu benar atau salah, baik atau buruk, tepat atau keliru. Tidak hanya punya tujuan, tapi tujuan itu harus dipastikan benar salahnya, baik buruknya atau tepat kelirunya. Nah, kali ini kita akan bicara hal tentang memastikan bahwa kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 19 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Hadirin sekalian, Forum Indonesia Bergerak secara filosofi bahwa setiap yang ada memiliki tujuan. Dan dengan tujuan itu ia memiliki identitas. Identitas itulah yang menjadi standar atau ukuran yang membedakan dengan yang lainnya. Ketika keberadaannya tidak lagi sesuai dengan tujuannya, maka ia telah kehilangan identitasnya. Ketika identitasnya tidak jelas, maka standar ukurannya pun tidak utuh atau keberadaannya tidak utuh. Dan ketika keberadaannya tidak utuh lagi, ia telah kehilangan identitasnya. Inilah yang dinamakan dengan disorientasi. Tidak jelasnya kita ada di dunia ini. Ketika pernyataan ini menyangkut keberadaan manusia dengan hidup dan kehidupan yang harus dihadapi, dijalani, dan dilaluinya, apa yang menjadi tujuan dari keberadaan manusia di muka bumi ini? Dan dengan tujuan itulah manusia memiliki identitasnya yang asli, dan melalui identitasnya itulah manusia memiliki standar ukuran yang membedakannya dengan makhluk lain. Persoalannya adalah, hadirin Forum Indonesia Bergerak, persoalannya adalah siapa yang memiliki otoritas atau wewenang yang bisa menjelaskan dan memastikan tujuan mengapa manusia diciptakan. Ketika pertanyaan ini diserahkan pada manusia, berbagai spekulasi muncul untuk menjelaskan siapa manusia itu dan apa tujuannya. Dari sinilah lahir pandangan-pandangan filosofis yang spekulatif itu tentang manusia. Lahirnya berbagai pandangan muncul tentang manusia yang membuat kebingungan mana dari pandangan yang berbeda itu yang paling benar, yang paling bijak dan paling proporsional untuk menjawab pertanyaan fundamental ini. Maka yang paling bisa menjawab ini hanyalah pencipta manusia. Dengan maksud apa dan tujuan apa Allah menciptakan manusia? Jadi jawaban ini kita tidak bisa menyerahkan pada manusia karena spekulatif. Maka ini harus yang menciptakan kita yang menjawab persoalan fundamental ini. Siapa yang mengenal dirinya dengan benar, maka ia akan mengenal penciptanya secara benar. Siapa yang mengenal penciptanya secara benar, maka ia akan mengenal kehidupannya secara benar. Siapa yang mengenal kehidupannya secara benar, maka ia akan menjalani kehidupan ini secara benar. Dan siapa yang bisa menjalankan kehidupan ini secara benar, maka ia akan selamat dan bahagia di akhirat kelak. Ketika manusia mulai terbuka akal pikiran dan hati nuraninya, secara perlahan
dari dalamnya akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan abadi berupa apa, mengapa, dan bagaimana. Inilah pertanyaan-pertanyaan kuno yang akan selalu muncul dalam kehidupan ketika manusia membuka akal pikirannya. 3 pertanyaan yang cukup kuno namun abadi ini akan selalu muncul dalam lintasan perjalanan sejarah hidup dan kehidupan manusia. Pertanyaan apa sedang mempertanyakan tujuan. Dalam filsafat disebut sebagai problem ontologis. Pertanyaan mengapa sedang mempertanyakan sebuah alasan dari setiap keberadaan. Dalam filsafat menjadi problem epistemologis. Dan pertanyaan bagaimana itu sedang mempertanyakan cara menjalani hidup dan kehidupan ini yang berkaitan dengan aspek moral manusia. Inilah filsafat moral, aksiologis itu dalam filsafat masuk ke ranah aksiologis. Sekular materialistik mencoba menawarkan jawaban melalui berbagai falsafah hidup dan kehidupan yang dimunculkannya. Falsafah ini melahirkan dua wajah ideologi yang sebelah kanan liberalisme kapitalistik dan yang sebelah kiri sosialisme komunistik. Sosialis komunisme yang kini telah menjerumuskan manusia ke gerbang kemaksiatan dan kesengsaraan. Manusia menjadi bingung dan galau, kehidupan yang penuh angan-angan kosong dan khayalan yang jauh dari kebenaran. Islam dalam hal ini menawarkan sebuah antitesis dengan mengajak manusia untuk menerima Islam secara keseluruhan. Islam sebagai falsafah hidup dan kehidupan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan fundamental di atas secara benar, jelas, dan pasti. Karena kebenaran, kejelasan dan kepastian adalah sesuatu yang paling dirindukan oleh seluruh manusia. Manusia pasti ingin sesuatu itu, ingin yang dimilikinya itu benar, jelas, dan pasti. Ini kerinduan mendalam seluruh manusia. Karena manusia adalah makhluk bertanya, ia akan mempertanyakan apa yang dilihat, dirasakan, dan didengarkannya. Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban, dan jawaban itu harus benar. Dan benar itu inginnya yang mutlak, tidak yang relatif. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Islam. Dari pandangan atau asumsi di atas, jadi orang yang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, maka orang tersebut sedang berada dalam kesesatan yang nyata dan jelas. Ia sedang melupakan dirinya atau melupa pada tujuan penciptaannya. Hingga disadari atau tidak, ia lupa pada penciptanya, lupa siapa dirinya, dan lupa bagaimana seharusnya menjalani kehidupan ini. Kurang lebih itulah yang harus kita sadari dan ingat kembali untuk menemukan tujuan yang bukan hanya menemukan tujuan, tapi pastikan tujuan itu benar menurut Allah, baik menurut Allah, dan tepat menurut Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.